Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kajian tafsir kita pada malam ini akan membacakan ayat ke-65 dari surat Al-Ahzab. Namun kita ulang satu ayat sebelumnya, yaitu ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang kafir. Wa'adda lahum sa'ira, dan Allah menyediakan bagi mereka api neraka yang menyala-nyala. Itulah balasan kepada orang kafir, yaitu laknat Allah kepada orang kafir dan menyediakan kepada mereka azab dari api neraka. Alhamdulillah, begitu ayat Al-Quran. Mungkin kita boleh pertanyakan, adakah orang Muslim atau mukmin yang dilaknat oleh Allah? Ini laknat kepada orang kafir. Orang Muslim bagaimana? Orang Islam? Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, ada dua orang yang dilaknat oleh Allah. La'anallahul muhallila wal muhallila lahu. Tadi dalam Al-Quran ada laknat. Muhallila wal muhallil. Allah melaknat muhallil. Apa arti muhallil? Orang yang menghalalkan perkawinan atau pernikahan. Susah diterangkan, langsung kepada istilah. Orang laknat Allah kepada orang yang melakukan cina buta. Dua-dua cina buta. Yang kaum pun maju dah bukan cina buta, langsung punya cina terbelut hang pun. Perkawinan cina buta. Jadi yang kenapa saya tambahkan informasi itu? Karena yang dilaknat Allah, kita fikir orang kafir saja. Enggak, orang Islam juga terlaknat. Dalam kasus yang lain, Innallaha la'anal muhallila wal muhallila. Dilaknat juga. Jadi kita jangan, wah, ini Allah melaknat orang kafir. Salah satu orang kafir katakanlah Yahudi di sana dilaknat. Orang Islam tidak ada. Enggak ada. Itu baru satu kita sebut. Banyak lagi model yang Allah melaknat orang yang beragama Islam, dilaknat karena perbuatan mereka. Baik. Kalau orang sudah mendapat laknat, sama wa'adda lahum sa'ira. Dan Allah menyediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Orang kafir lagi, khalidina fiha abada. Kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. La yajiduna waliyyan wala nasira. Tidak ada pelindung. Mereka tidak punya pelindung dan penolong. Tak ada yang melindungi.
Kenapa Allah mengatakan misalnya apa kira-kira hikmah tidak ada pelindung dan tidak ada penolong berbanding dunia? Kalau dunia di saat kita berdosa, bersalah secara melawan hukum, tetap ada pelindungnya, tetap ada penolongnya. Sebagaimana yang sedang kita nonton di berita. Sebahagian melakukan dosa besar, sebahagian melindungi dan menolongnya. Masya Allah. Ternyata di neraka wala yajiduna la yajiduna waliya wala nasira. Tidak ada pelindung dan tidak ada penolong. Berbeda dengan dunia yang banyak sekali mau melindungi, yang banyak sekali mau menolong, dan bukan dengan tangan kosong. Ada imbalannya di saat menolong. Ayat berikutnya, yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasula. Yauma tuqallabu wujuhum, pada hari itu, di hari kiamat, tuqallab, dibolak-balikkan. Kalbu kalau istilah Indonesia itu artinya bolak-balik. Tsabbit qalbi, tolong tetapkan yang bolak-balik itu hati. Jadi ini tuqallab, dibolak-balikkan. Wujuhuhum finnar, wajah mereka di neraka. Ternyata supaya azab itu lebih kencang dan terasa bagi penghuni neraka, maka Allah membolak-balikkan. Langsung kita ingat ke dunia. Ingat ke dunia, tapang angkut mantang payah balik-balik. Tut kuih payah bolak-balik. Di neraka juga dibolak-balikkan supaya tidak mungkin secara logika kalau ke sana beda azabnya ke sana. Jadi semua dibolak-balik. Kalau memang ke sana depan, belakang, bolak-balik dan sebagainya, supaya benar-benar terasa pedihnya neraka dengan bolak-balik tersebut. Kenapa Allah gambarkan seperti itu? Supaya orang bisa merasakan dahsyatnya. Sekarang informasinya. Sekarang yang kita dengar adalah informasi tentang kedahsyatan neraka. Sekali lagi kita katakan bahwa jangan menyebut neraka dengan seperti yang di media apa? Lucu-lucu. Neraka itu dijadikan lelucon. Neraka itu kalau kita gambarkan kepada orang harus menampakkan kesadisan neraka. Itu baru neraka. Jangan sebut dengan lelucon. Karena banyak juga di media secara lelucon. Kalau tidak ada api di syurga, pergi ke neraka, itu hanya untuk bakar rokok. Karena di syurga orang hisap rokok tidak ada api. Itu lelucon jadinya. Jadi enggak ada rasa takut pun, malah senang. Sebab sebagian orang menganggap itu memang harus demikian. Itu kan ada ulama-ulama besar menceritakan demikian. Orang awam menganggap ya memang demikian. Rokok ada di neraka, cuma apinya tidak ada. Kita mampir ke sana, ke neraka untuk minta api. Ini benar-benar memplesetin, menjadikan neraka itu sebagai lelucon. Tidak demikian. Al-Quran, hadis di saat menggambarkan neraka, tidak ada satu pun yang lucu. Hanya yang sedikit agak lucu tentang syurga. Ada orang tua datang ke Nabi, seorang wanita tua. Ya Rasulullah, saya sudah tua, bagaimana nanti neraka? Saya masuk neraka? Enggak. Langsung Nabi menjawab, tidak ada orang tua di neraka. Orang itu bersedih sekali. Kemudian baru Nabi menjelaskan, semuanya dimudahkan. Nah itu, oh begitu maksudnya. Jadi apa? Bergurau, Nabi bergurau, gemayang. Hana orang tu halam syurga, yang na orangnya ini darah mendum-mendum, hurum maqsuratun fil khiyam. Begitu adanya, insyaallah.
orang yang dibolak-balikkan wajahnya di neraka, yaquluna ya laitana, mereka mengatakan ya laitana, alangkah baiknya, alangkah indahnya, ata'na Allah wa ata'na Rasul, alangkah senangnya waktu di dunia itu kita ikut Allah, taat kepada Allah, wa ata'na Rasul, dan taat kepada Rasul. Wah, orang ini bicara orang kafir di neraka. Wah, pedihnya neraka. Ya laitana, alangkah bagusnya. Ata'na Allah wa ata'na Rasul. Di dunia kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, di syurga. Lantas mereka menambahkan apanya? Wa qalu rabbana, lapor. Ya Tuhan kami, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Saya penggal titik-titik. Ata'na apa? Sadatana. Sadatana wa kubara'ana. Ya Allah, kami ni orang-orang ni, ya, ini di sini dia orang kafir tersebut, ata'na sadatana, kami terlanjur mengikuti tokoh-tokoh kami, pembesar-pembesar kami. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, kalau sadatana ini adalah orang-orang hebat. Kalau kubara'ana, pembesar di sini ini ulama-ulama. Ata'na sadatana, kami terlanjur ikut tokoh-tokoh pembesar-pembesar. Wa kubara'ana, orang besar dalam bidang agama itu para ulama. Jadi sebab mereka masuk neraka mengikuti mungkin juga pemimpin-pemimpin dan ulama-ulama. Fa'adalluna as-sabila, maka mereka menyesatkan jalan kami dalam hidup. Jadi rupanya menurut Al-Quran, pemimpin-pemimpin itu ada yang membawa orang yang dipimpin itu ke jalan neraka. Bahkan ulama pun ada yang sama seperti itu. Jadi orang kafir ini melapor kepada Allah, ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Itu sebabnya. Baik, orang Islam bagaimana? Tadi ini kafir katakanlah. Islam? Ya, 11, 12. Ada seperti itu. Betapa banyak orang yang mengekor kepada pemimpin tertentu, kepada ulama tertentu tanpa menyaring. Ini sebabnya tanpa menyaring. Padahal ikut pemimpin itu bagus. Apalagi dalam Islam itu disuruh ikut pemimpin, kan disuruh taat. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu pemimpin tu. Ulil amri menurut ayat ini adalah sadatana. Ulil amri, kami ikut ulil amr. Kubarana ulama ana, ikut ulama juga. Tapi mereka itu bukannya membimbing, malah menyesatkan jalan. Ada. Tidak semua pemimpin itu buruk. Tidak semua ulama itu buruk. Tapi ada di kalangan itu yang pemimpin yang buruk. Nah, kalau kita ikut, sebentar. Kalau itu kita ikut bagaimana? Ya. Kalau kita ikut, nasibnya akan sama dengan mereka. Sebenarnya kita ingin punya alasan sedikit. Apa alasan? Wah, ini kan bukan saya. Yang menyesatkan itu kan saya tidak tahu. Saya orang awam. Ikut pemimpin itu kemudian dibawa saya ke jalur yang salah. Dan saya ikut ulama, dibawa
saya kepada jalur yang salah, kenapa saya itu tidak dimaafkan saja? Tidak. Tidak. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya begini. Saya tidak salat. Saya tidak tahu bahwa orang tidak salat itu ke neraka. Apakah kemudian Allah tidak melemparkan dia ke neraka? Jangan lemparkan juga. Atau saya di Indonesia. Di Indonesia saya tidak tahu pasal. Mencuri itu kena pasal berapa? Enggak tahu saya. Ditangkap sama polisi. Pasal apa tu? Lu anak dulu pasal. Yang tersangka. Ya? Apa kemudian kita dilepas? Enggak. Tahu atau tidak tahu pasal. Itu menjadi pasal. Itu pasalnya. Itu pasalnya kamu masuk penjara. Nah, hukum Islam juga demikian. Lu handupu cumi-cumi. Lu handupu khalwatnya. Lu handupu nyan ribanya. Enggak. Kita boleh beralasan tidak tahu. Saya tidak tahu. Sampai saya cuma ikut pemimpin kok. Saya cuma ikut ustaz kok. Jadi lepas. Enggak. Makanya banyak orang yang beralasan kita ikut ulama itu. Dan justru ini berbeda dengan yang sedang kita ceritakan. Maksudnya nanti kita bisa dibimbing ke syurga oleh orang yang kita ikut itu. Kita sudah pasti seakan-akan orang itu masuk syurga. Jadi kita dibimbing nanti. Dibimbing ke syurga. Bahkan dari yang sering kita sebutkan, ada juga orang yang lebih hebat di Indonesia ini. Kalau dia mau, bisa dia padamkan nerakanya. Dan berarti mengurungnya nyampe tadrok. Tadrok kempulai, dia langsung bergabung dengan urungnya. Kita bergabung dengan orang. Kalau ada orang yang bisa memadamkan neraka, kita ikut itu saja. Sebab dia lebih kuat daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyalakan neraka, dia padamin. Kalah Allah Ta'ala. Masya Allah, hebat sekali orang itu. Tak bisa. Baik. Oleh karena demikian, dari ayat ini, dari ayat Rabbana qalu Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila, itu pedomannya bahwa ikut orang, ikut ulama, ikut pemimpin, tetap saring. Diayak disaring, ditanya mana yang benar, mana yang tidak benar ke orang lain. Bisa? Bisa. Contohnya mana bisa? Contohnya adalah ada ini tadi. Misalnya. Misalnya ini. Kan walaupun orang gila yang pegang, kita nggak ada ilmu tentang ini. Ngecek nggak ada komputer nggak. Tapi kita bisa tanya sama orang. Mana yang benar, mana yang keliru. Itu yang paling kita tahu. Nggak ada orang bawa duit palsu ke pasar kalau dia sudah tahu. Nggak ada. Kenapa? Persoalan di dunia ini yang paling kita paham adalah masalah duit. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang asli, mana yang palsu. Tapi kalau hadis, kita total tidak faham mana yang asli, mana. Nah, itu dia. Kalau dibuat hadis sama profesor doktor, guru besar. Tanya sama guru besar, Ustaz guru besar, ini hadis palsu atau bukan? Enggak, itu bukan bidang saya. Tapi kalau uang palsu tidak palsu, itu semua bidang. Semua orang membidangi itu. Walaupun dia bukan sekolah bidang uang, tapi dia harus bertanggung jawab dengan uang itu. Baik, itu hanya beberapa permisalan saja insyaAllah. Rabbana atihim du'afaini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Rabbana atihim, kemudian mereka orang-orang kafir ini memohon kepada Allah, atihim du'afaini minal azab, tolong ya Allah berikan 2 kali lipat azab kepada mereka. Siapa? Yang pemimpin kami, yang ulama kami, diminta tambahkan azab.
Wal'anhum la'nan kabira, dan tolong Allah laknat mereka dengan laknat yang besar. Kenapa? Karena mereka telah membohongi kami. Secara logika, ini logika manusia biasa, mungkin keliru. Orang yang menyesatkan kita sudah di neraka. Kita pun misalnya ke neraka juga setelah kesesatan oleh mereka itu. Maka berapapun azab yang ditambahkan kepada mereka tidak berpengaruh. Tak berpengaruh. Ada sertuh ga telake azab buku sertuh ga tu nak azab ji. Kita juga sama, kecuali kita dikeluarkan dari neraka, itu baru untung. Jadi ini hanya permohonan si manusia saja. Hanya Allah menggambarkan, mendeskripsikan saja keinginan manusia. Karena marah sekali kepada orang yang telah menyesatkan, maka disuruh tambahkan laknat. Dan Allah di sini pun tidak mengatakan aku tambahkan, tidak dikatakan. Ini hanya permintaan orang yang korban. Korban siapa? Korban penguasa dan korban ulama sesat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina adaw Musa. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang menyakiti Musa. Fabarrahu Allah bima qalu. Maka Allah membebaskan Musa dari orang yang menuduh Musa atau memfitnah Musa. Wa kana 'inda Allahi wajiha, dan adalah Musa itu di sisi Allah sebagai mendapat kedudukan yang terhormat. Ini ada asbab, dalam beberapa tafsir disebutkan. Jangan kita orang Islam jangan seperti orang yang menyakiti Musa. Siapa orang yang menyakiti Musa? Siapa umatnya? Bani Israel. Umat itu sebenarnya disakiti. Ada berapa yang sempat kita baca dalam tafsir? Apa yang disakiti? Bagaimana orang Yahudi, orang Bani Israel menyakiti Nabi Musa, yang membantah. Misalnya apa ya? Setelah waktu diminta ikut beriman, qalu, mereka menjawab, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak mau beriman dengan kamu, dengan Tuhanmu yang Musa. Tapi ada syarat, hatta narallaha jahrah. Tetapi kalau kami bisa melihat Allah di depan mata, nyata. Ya, orang kafir pernah, orang-orang yang Bani Israel, itu kan sangat menyakiti Nabi Musa. Sebab Nabi Musa ajarannya bukan ajaran melihat Allah di depan mata, tapi berani mengatakan, apakah itu real? Tidak, itu hanya alasan saja. Karena mereka sudah tahu bahwasanya Musa tidak mungkin akan mengajak Tuhan nampak. Tapi mereka minta. Nah, karena tidak nampak, maka kami tidak beriman. Itu sangat menyakiti. Di mana satu lagi? Nabi, misalnya contohnya orang Bani Israel menyakiti Musa, yaitu di saat Nabi Musa mengajak mereka berperang, menaklukkan musuh. Apa mereka jawab? Misalnya begini, ayo kita memerangi musuh supaya nanti bisa kita duduk di sana. Itu musuh yang telah merampas tanah kita. Maka Bani Israel mengatakan, idhab anta wa rabbuk. Musa, pergilah kamu bersama Tuhanmu. Seakan bukan Tuhan, padahal Tuhan Bani Israel juga. Faqatila, kamu gabung, ngumpul, berperang. Inna hahuna qa'idun. Kami di sini duduk menanti kemenangan. Ya, itu enak kan? Enak sekali. Diajak berperang musuh,
orang menjawab, kamu saja pergi, satu orang, tambah lagi Tuhanmu satu orang, berperang di sana, kemudian kalau sudah menang, lapor ke kami supaya kami bisa masuk ke sana karena musuh sudah kalah. Itu memang benar-benar menyakitkan. Apa yang maksud dalam ayat ini kemudian? Ayat ini apa asbabun nuzul di sini jarang kita sebutkan di mimbar. Apa yang kita baca dari tafsir? Pada suatu ketika orang-orang Bani Israel itu menyakiti Musa dengan mengatakan, dalam tafsir disebut begini, bahwa Musa itu pemalu orangnya dan dia sangat tertutup auratnya. Nabi Musa itu begitu penampilannya, malu orangnya, dan dia auratnya pun bajunya itu selalu sangat tertutup sebagai seorang laki-laki. Lantas dituding oleh pengikut-pengikutnya atau orang-orang yang tidak setuju kepadanya, mengatakan, wah, Musa itu kan bajunya seperti itu, pasti ada cacat di tubuhnya. Dia enggak berani buka. Jadi mungkin ada borok, ada ini, ada itu. Dia sesungguhnya orang yang buruk itu. Dia buktinya selalu disembunyikan sesuatu di kainnya. Udah, ini asbabun nuzulnya. Kemudian Allah katakan? Fabarrahu Allahu bima qalu, maka Allah membebaskan daripada tuduhan-tuduhan itu yang mereka katakan. Caranya bagaimana? Kita baca tafsir lagi. Kemudian cara Allah bagaimana? Coba kita lihat cara Allah. Nabi Musa mandi di sungai, katakanlah, banyak batu, dan membuka pakaian, taruh di batu. Kemudian Nabi Musa mandi. Wah, kalau siapa yang melihat kan tubuhnya karena tertutup selalu tentu bersih sekali. Kemudian ini mungkin masalah gaib, tapi tafsir menyebutnya demikian, ya sudah, kita beriman saja. Kemudian batu itu membawa lari, batu yang membawa lari pakaian Nabi Musa. Lantas Musa memanggil, "Hai batu, batu, kembalikan bajuku, kembalikan baju aku." Tidak dikembalikan. Akhirnya Musa terpaksa pulang melalui orang ramai tanpa baju. Artinya bukan semuanya mungkin ya. Sebatas pusat ke atas mungkin bajunya tidak tertutup. Maka orang kan pada melihat, wah, Musa dituduh punya penyakit di badannya. Tapi ternyata ini Musa dengan malu-malu lari-lari ternyata bersih sekali. Berarti tuduhan. Ini maksud firman Allah, fabarra'ahu Allahu bima qalu. Allah membebaskan. Begitu cara Allah membersihkan Musa dari tuduhan orang ramai. Allah sengaja buat seperti itu. Sengaja Allah gerakkan batu untuk membawa baju Nabi Musa sehingga Musa harus pulang tanpa baju. Maka hampir persis seperti Nabi Muhammad yang lupa dalam salat kemudian memunculkan sujud sahwi. Padahal orang jahat bisa saja mengatakan, Nabi Muhammad kan pernah lupa dalam salat. Berarti mungkin ada juga rukun-rukun yang ia lupa tidak sempat diajarkan kepada kita. Enggak. Dilupakan itu tidak banyak sekali. Sekali atau dua. Untuk apa? Untuk memantapkan hukum sujud sahwi, teori dan praktek. Itu adanya kelupaan. Jangan pula kayak orang orientalis menganggap Al-Quran itu karena banyak sekali ayatnya, Muhammad banyak yang lupa. Jangankan Quran 30 juz, salat aja yang satu rakaat dia lupa. Kan akal setan tapi tidak benar demikian. Allahumma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Sedangkan Musa itu di sisi Allah seorang yang kedudukan hormat mendapat yang terhormat. Sedangkan gelar Nabi Musa itu adalah kalamullah. Musa kalamullah. Musa orang yang berbicara dengan Allah. Wa kana Allah. Baik. Kita teruskan lagi.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dalam hadis juga demikian. Kita disuruh untuk mengatakan perkataan benar, tidak boleh berbohong. Maka dalam hadis disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata benar, aw liyasmut, atau dia diam. Artinya, kalau habis perbendaharaan perkataan yang benar, miyahanali stok. Bicara baik-baik udah habis stoknya. Stoknya habis bagaimana? Yasmut, diam saja, jangan keluarkan lagi udah. Sebab kalau sudah habis stok yang baik-baik akan keluar yang begitu-begituan. Jadi kalau habis stok yang baik, falyasmut, stop, diam aja. Kalau kamu lanjutkan, pasti akan keluar yang aneh-aneh. Qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, sehingga Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu. Kalau kita bagus ucapan, perkataan, Allah akan memperbaiki amalan-amalan. Artinya amalan-amalan itu akan pahalanya tetap terjamin, tidak hilang. Mana satu contoh dalam ayat yang mengatakan bahwasanya ada orang yang buruk ucapannya, yaitu misalnya qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang baik, wa maghfirah, dan meminta maaf atau ampun, itu lebih baik min sadaqah, daripada memberikan sedekah yatba'uha adha, yang diikuti dibarengi dengan kata-kata menyakitkan. Beri sedekah tapi ada ucapan, ada celoteh, ngomel yang tidak baik. Cok, ngencok. Nanti kan kalian muka kahli aja kan. Menyakitkan itu. Bilang saja yang baik, qaulun ma'ruf, ucapkan saja kata yang baik. Wa maghfirah, kemaah. Itu lebih baik daripada memberikan yatba'uha adha, tapi dapat menyakiti orang yang menerima. Cikah tabe ya kena. Gimana? Ada nak ke? Biasa orang ke bang? Bubuh biraya. Kelka. Tidak, jangan katakan itu. Allah mengatakan begini. Yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu, karena ucapan yang buruk itu akan menghasilkan dosa. Sebuah hadis. Seseorang mengucapkan, makna hadis tersebut ialah seseorang mengucapkan perkataan yang bagi dia itu tidak menaruh perhatian sedikit pun kepada ucapannya itu. Ya, enggak dihitung karena ringannya ucapan. Akan tetapi dia tidak sadar dengan ucapan itu telah melemparkannya ke neraka. Itu banyak. Hadis Nabi mengatakan demikian. Hati-hati dengan ucapan yang baik. Karena ucapan yang buruk, kita tidak sadar. Kemudian dengan sikreknya, dengan satu kata itu, telah mengantarkan kita ke neraka. Contoh mana? Ada orang bilang dengan Al-Quran. Mana contohnya? Aku apa Qurannya? Apa Quran? Anak buat. Gitu aja kan? Anak buat apa Qurannya?
Hafal Quran itu ya enggak ada kerjaan orang hafal Quran. Ingat, mungkin itu kan setelah kita ngomong lupa. Tapi siapa tahu bahwa dengan perkataan itu telah meremehkan kalam Allah dan telah mengingkari perintah Allah terhadap tugas kita terhadap Al-Quran. Kemudian siapa tahu juga bahwa telah melemparkan kita, mementalkan kita ke neraka. Iya, boleh? Mengatakan yang buruk, itu disampul dengan najas, kata kalau kita orang Aceh mengenyi, atau kalau dalam bahasa yang lain disebut nasakir atau sarkasm. Maksudnya, bagaimana pertanyaannya? Karena dipakai bahasa halus, begitu. Bahasa yang halus. Iya, halus. Ya. Memang menyakitkan, tapi diselubungi dengan ucapan yang halus. Iya. Nah, maka kita jawab juga harus secara halus. Pertanyaannya halus, jawabannya kita halus. Dalam berkata kepada orang itu adalah ada dua pihak, yang mengatakan dan yang dikatakan. Pertama, yang mengatakan tujuannya buruk sekalipun tidak membuat dia tersentuh, tersinggung dengan perkataan itu, sudah berdosa. Apalagi yang perkataan itu ada niat buruk dan kemudian si penerima ucapan itu juga sudah terzalimi dengan ucapan itu, berarti itulah yang sangat keji. Maka Al-Quran mengatakan kepada orang memakan daging saudara, kan begitu. Jadi walaupun dibungkus dengan ucapan yang yang halus, dengan sindiran yang halus, tapi kalau menyakiti, tapi beda dengan memberi nasihat. Karena ngomong kepada orang sebagai penghinaan untuknya berbeda dengan nasihat untuknya. Itu beda. Enggak sama. Saya ke bapak, misalnya saya melihat bapak orang yang jauh melenceng, maka saya akan ucapkan kata-kata yang mungkin saja bisa tersinggung, tapi intinya nasihat. Bapak janganlah begitu, ini kan begini, kita sayang anak saya. Waktu dibilang sayang anak saya istri, mungkin bapak sudah tersinggung begitu kan. Tapi karena itu nasihat, itu enggak apa-apa. Tapi ada yang lain, kata-kata, ya ini drone ya. Anak-anak dorang pegangnya itu sudah itu dah memang ingin mencela. Ini bukan celaan. Jadi beda antara dakwah, nasihat yang boleh jadi, karena nasihat itu banyak yang menyinggung perasaan orang. Karena nasihat itu kepada orang yang tetap kukuh dalam sesuatu yang tidak baik, kita bernasihat dia pasti akan sedikit tersinggung. Jadi beda. Jadi makanya kemudian kita kembali kepada niat. Justru ucapan kita bersih untuk menasihati, niat enggak berdosa. Tapi kemudian kita ingin menyindir dia dengan kata-kata yang halus supaya menyakitkan. Nah, itu berarti niat kita sudah, apalagi diterima, sinyal itu sampai kepada batin dia adalah menyindir saya dengan sangat tajam. Jadi begitu. Dosa kita tergantung pada niat dan bentuk ucapan. Terima kasih Pak. Nanti kita jawab lagi. Yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dua ayat ini, ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dua ayat ini sesungguhnya dibaca secara rutin oleh Nabi di saat khutbah Jumat. Makanya rentetan khutbah Jumat misalnya alhamdulillah wassalat Allahumma salli ala Muhammad, kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini ayat yang selalu diulang-ulang oleh Rasul, sehingga khatib pun disunnahkan mengulang-ulang ayat ini, dua ayat dari surat Al-Ahzab.
wa may yuti'illah wa rasulahu, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka orang itu telah mendapat kesuksesan atau kemenangan yang besar. Ya, selesai. InsyaAllah. Baik. Jadi sedikit saya tambah kalimatnya. Kita ingin sukses. Terutama sekali kalau orang tua itu ingin sukses anaknya. Kemudian orang menyebut ciri sukses itu sukses sendiri, enggak dirujuk kepada agama. Padahal sukses menurut agama, menurut diri kita sendiri, dia menjadi menteri, presiden dan sebagainya, orang penting-penting, itu dia sukses. Itu bukan sukses itu. Yang benar sukses, taat kepada Allah dan Rasulnya, atau orang takwa. Kalau anak menjadi takwa, dialah faza fawzan 'azima. Sukses besar dalam hidup adalah orang takwa. Bukan menjadi ini dan itu. Bukan banyak duit. Jadi kita mendidik ke arah sana. Suksesnya bagus. Kalau tidak sukses. Demikian saya, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.